Jadi pada saat itu seluruh kepala sekolah dari 18 sekolah itu menolak untuk menandatangani berita acara penyerahan gedung yang dibangun dalam proyek Merah Putih itu. Jadi dalam penolakan tersebut, ketika penolakan tersebut sampai kepada perusahaan tersebut, ada deal-dealan antara perusahaan dengan sekolah. Jadi penawaran dari perusahaan itu. Apa tuh ini Dia nawarnya tuh nominalnya tuh mulai dari 10 juta hingga 15 juta untuk setiap sekolah. Untuk perbaikan. Yes. Yeah. 1 Juli 2024, Klub Jurnalis Investigasi atau KJI Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis temuan menarik terkait dengan proyek pengadaan pemerintah. Jadi teman-teman sekalian, investigasi KJI NTT baru saja mengungkap bagaimana dugaan kejanggalan dalam proyek infrastruktur sektor pendidikan yang ada di Kabupaten Rote, Provinsi NTT. Kita akan bahas bersama-sama di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena biasanya korupsi di bawah meja. Oke. Ada yang korupsi dalam obrolan kali ini. Siap. Selamat sore menjelang malam Kakak Gary, Kakak Lydia. Selamat sore, Mas Ini Biko. mungkin kalau dengan Kak Gary jumpa yang tidak begitu banyak karena Iya. sempat menghilang. Iya. Dalam beberapa episode. Episode menghilang. Kalau dengan Kak Lydia kita berapa kali interaksi gitu. Ya. Siap. Sehat Kak Lydia, Kak Gary. Sehat ya, puji Tuhan Tel sehat. sudah kayak anak band ya. Anak band apa anak motor nih? Anak motor. Tapi kompak memang. Iya. Oke, tadi di awal kita buka dengan ada temuan dari proses investigasi yang dilakukan oleh KJI NTT ini. Tentu bukan yang pertama teman-teman ya. Jadi KJI NTT ini sejak tahun 2021 ya, tahun 2021 itu sudah terbentuk hingga terus melakukan kerja-kerja kolaborasi. Nah, salah satu temuan menarik yang dirilis tanggal 1 Juli 2024 kemarin, belum lama ini adalah proyek janggal terkait dengan revitalisasi kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi, bisa lihat penjelasannya, sekolah Merah Putih di Kabupaten Rotendao. Nah, bagaimana sampai pada akhirnya teman-teman KJI memutuskan atau kita akan melakukan penelusuran terkait pengadaan ini. Jadi apa hal pertama atau informasi atau dokumen yang didapat? Ceritain mungkin Kak Gary dulu ya kayaknya. Iya, kayaknya Gary dulu deh. Menarik. Jadi awal mula pertama tuh Bang, tentu dari apa namanya, kita melihat di web-web ada LPSE dan juga open tender proyek-proyek yang sedang berjalan dan ada yang sudah berjalan tahun sebelumnya. Karena proyek ini kan sudah berjalan dari tahun 2021 ya, kalau tidak salah. Jadi kita flashback lagi ngelihat proyek-proyek yang sudah selesai dengan nominal yang cukup tinggi. Dan pada saat dilihat di LPSE waktu itu proyek ini cukup menarik karena ada pergantian sampai 2 kali nominalnya. Dari perubahan angka dari 38 ada adendum naik ke 41 miliar. Ya, 41 miliar. Dari situ coba korek lagi nih, coba buka di open tender. Di open tender dia masuk kategori sedang sebenarnya. Oh, berarti kuning. Iya, kuning ya. Risiko sedang ya. Risikonya sedang, dia tidak tinggi. Tapi itu makin penasaran. Kok dengan angka segini ada PHO kembali apa namanya? Bukan PHO, apa istilahnya tadi ya? Adendum. Di adendum 2 kali naik nilainya jadi 41 miliar, makin penasaran. Coba browsing terkait dengan proyek ini di Rote. Dari situ dapat ada beberapa media-media yang memuat terkait dengan ada kejanggalan terkait dengan beberapa infrastruktur di proyek tersebut yang dibilang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Oke, berarti informasi awal teman-teman melihat dari opentender.net lalu kemudian juga cross check ke LPSE. Iya. Dan ternyata dari informasi yang ada berapa apa namanya, tanda tanya besar gitu ya. Salah satunya adalah perubahan angka itu, nilai proyek. Nilai proyek tersebut. Dan ternyata ada temuan atau informasi awal yang diangkat di media lokal. Iya, media lokal di Rote. Ya, berita-berita singkat seperti itu ya. Nah, kemudian dari situ apa yang teman-teman lanjutkan dari tadi mendapatkan informasi? Mencoba cari tahu siapa yang bertanggung jawab di proyek ini. Itu dapat perusahaannya, kita coba cari tahu orang-orang yang punya keterkaitan dengan perusahaan tersebut, akhirnya dapatlah whistleblower kita di situ. Oke, mungkin kita stop sampai situ, dapat whistleblower sampai situ. Nah,
proses ini kan tentu kan tidak dilakukan sendiri ya, Mm-mm. ada tim kecil Benar. dalam KJI Betul. NTT gitu ya. Nah, dari bahan awal tadi, kemudian teman-teman mendiskusikan itu, lalu sampai pada akhirnya menyusun rencana liputan, termasuk juga pada angle seperti itu ya. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu ada berapa berapa lama proses yang dibutuhkan dari, kalau saya tidak salah kan kita pernah ada kegiatan bareng ya ICW waktu itu ya dengan teman-teman dari situ, berapa lama itu waktu itu ya Kak ya? Balit. Itu kalau nggak salah cuma nggak sampai sebulan ya, Nggak karena sampai memang sebulan. kita udah punya data awal itu. Oke. Jadi setelah pembentukan tim kerja kita yang ada 5 personil ya, dengan media berbeda-beda, karena kita udah dapat informasi di awal itu dari berita-berita teman-teman wartawan lokal, terus kemudian kita kembangkan. Nah dari situ untuk dokumen-dokumen yang kita perlukan itu udah 80%. Oke. Jadi seperti kontrak, nilai kontraknya, kemudian siapa yang tangani, kontraktor siapa yang memegang proyek tersebut udah ada. Jadi penelusuran lebih lanjut lagi, kita membagi tugas ke semua kelompok atau semua tim yang masuk dalam kelompok itu, masing-masing mencari informasi lebih tambahan kayak gitu. Oke, melanjutkan cari informasi tambahan sampai akhirnya nanti saya ingin berlanjut ke dalam yang lebih teknis gitu ya. Tapi sebelum sampai situ, tadi yang kelewat adalah liputan investigasi isu pengadaan ini kan menjadi, kalau saya tidak salah, tidak pertama ya di NTT ini ya. Benar. Dulu pernah ada juga ya teman-teman KJI mengangkat Seragam, kemudian bedah pengadaan, rumah. pohon, Pohon, kemudian proyek ya. bedah rumah yang sebetulnya ini punya masalah, saya bilang gitu ya. Benar. Kalau menurut Kak Gary dan Kak Lydia gitu ya, kenapa proyek-proyek pengadaan pemerintah ini lagi-lagi kok dalam tanda kutip ya bermasalah gitu ya, atau jangan benar-benar 100% bisa jadi bermasalah betul gitu ya, padahal kan sebenarnya esensinya kan dia harusnya dilaksanakan dengan benar gitu ya, dengan baik untuk masyarakat. Itu karena mungkin kalau menurut opini saya atau pandangan saya ya, kalau untuk PBJ itu memang belum masyarakat semua tahu, dan mungkin juga di lingkungan teman-teman jurnalis juga belum terlalu paham ya bagaimana kita melihat pengadaan barang dan jasa pemerintah itu, struktur atau cara kerjanya seperti apa, sehingga kadang-kadang kita tidak melek terhadap apa itu PBJ sendiri, sehingga kadang-kadang terlewatkan begitu saja, sehingga hasil-hasil produksi dari PBJ itu sendiri memang yang kita temui selama ini, yang kasus-kasus yang kita angkat selalu bermasalah seperti itu, dan tidak membawa asas manfaat bagi penerima atau penerima manfaat itu sendiri ya. Ada sebagian sebenarnya. Iya sih, tapi harusnya kan maksimal ya. Maksimalnya itu yang tidak Tapi maksimal. tidak maksimal. Ya, jadi harusnya 100 tapi mungkin hanya 50 Iya, gitu ya. seperti itu. Oh ya, PBJ ini adalah singkatan dari pengadaan barang Dan Yes. jasa. Jadi teman-teman nanti juga perlu tahu. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Teman-teman lalu lanjut melakukan liputan 1 bulan lebih lah ya, karena ada waktu Lebaran gitu ya. Iya, bertepatan ada banyak libur ya, ya hari segala raya. macam gitu kan. Nah, dari proses tersebut apa kendala-kendala di lapangan atau tantangan yang dihadapi lah dalam proses liputan, baik apakah ada internal atau eksternal atau hal-hal ya eksternal, dalam hal ini bisa jadi orang-orang yang coba mempengaruhi segala macam, itu apakah ada? Sebelum kita bicara ke temuan. Ya, ada lah, ada ya. Udah kali ya. Ada yang internal sendiri juga ada, yang eksternal juga ada. Mungkin yang pertama itu faktor alam dulu. Kenapa? Oke. Karena daerah liputan kita bukan di Kota Kupang, tetapi kita harus ke Kabupaten Kupang, sehingga Kabupaten Rote, maaf. Sehingga kadang-kadang kita menyesuaikan karena kadang-kadang cuacanya berubah seperti itu, dan kita sesuaikan. Kemudian dari itu yang internal yang kita terima ya, kadang-kadang dalam tim juga masing-masing mempertahankan egonya ya, jadi nggak sejalan kayak gitu. Jadi kemudian kalau di eksternal gitu ya, banyak yang udah tahu kalau kita liputan seperti itu, didatangin atau diajak untuk nggak usah lah dilanjutin kayak gitu. Dimoderasi lah Iya. ya, gitu ya, di 86 kan. Iya, kayak gitu. Lebih haluskan beritanya. Itu kejadian juga ya. Iya, itu kejadian juga. Nah, oh ya, tadi karena teman-teman Kabupaten Rotendao itu ada di seberang Pulau Timur. Iya, seberang Pulau Timur. Jadi lokasinya jauh, tadi karena faktor alam waktu Iya. itu kondisi
Cuacanya ombak gelombang tinggi, jadi tidak ada penyeberangan atau kapal yang ke Kabupaten Rotendao, sehingga liputan investigasinya Molor. sempat tertunda dari yang dijadwalkan sesuai outline kita ya. Oke, tadi bicara tantangan, ada faktor alam. Nah, kalau dari sisi lokasi sendiri, sebenarnya sekolah ini berdekatan nggak sih? Wah, Lumayan ya. enggak lah, enggak lumayan, emang jauh-jauh gitu ya. Apalagi beberapa SD tertentu dengan tingkat kerusakan yang paling parah itu susah dijangkau. Jadi harus dengan kendaraan tertentu untuk sampai ke lokasi sekolah. Oke, nah teman-teman, ini bagian yang paling menarik gitu ya. Dari proses liputan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman KJI NTT untuk isu proyek revitalisasi sekolah atau dikenal dengan sekolah Merah Putih. Merah Putih. Apa saja temuan yang didapat oleh KJI? Proyek ini siapa sih sebenarnya pelaksananya, dan berapa total nilai serta berapa jumlah sekolah yang seharusnya menerima proyek tersebut ya. Balit, Kak Geri dulu. balit aja dah. Oh, Aku boleh? Boleh, Balik silakan. aja. Silakan. Oke, bebas ya. Jadi memang proyek ini nilainya tuh 38,1 miliar. 38,1 miliar. Satu perusahaan pemenangnya. Perlu disebutkan nama perusahaannya nggak ya? Boleh, silakan, karena Ya. ada di berita juga. Nanti Oh, ya. bisa lihat cuplikannya di berita teman-teman ya. Pemenangnya PT Dua Sekawan, alamatnya di Kota Kupang. Tender ini nilainya 38,1 miliar untuk rehabilitasi pembangunan sarana prasarana sekolah di 18 sekolah di Rotendao, Kabupaten Rotendao atau Pulau Rote. Dalam perjalanan proyek tersebut sempat mengalami perubahan, adendum dari 38,1 naik menjadi 41 miliar. Itu dikarenakan adanya penambahan biaya pada 3 sub pekerjaan, yaitu cuci tangan, alat cuci tangan, pembangunan bak tempat wastafel, ya, bak wastafel, gapura, dan pagar. Oke. Ya, jadi ada kenaikan kurang lebih hampir 3 miliar untuk 3 item tersebut. Berarti nilainya tadi berapa? Sorry, 41 miliar. 41 miliar lebih ya. Ya. Untuk 18 sekolah dasar Iya, di Kabupaten Rotendao. gitu ya. Kali dia Kali apa dia. Iya. temuan yang teman-teman dapatkan di lapangan dari tadi ya, nilai proyek ini kan sangat besar Sangat gitu besar ya, ya. 18 sekolah dasar seperti itu. Iya, dari tim kami yang turun ke Kabupaten Rotendao itu, temuan-temuan kita dari sampel 6 sekolah yang kita datangi itu, semua kerusakannya sama. Jadi dari daun pintu kamar mandinya nggak bisa tertutup, kemudian bak air penampungnya bocor, kemudian ruang kelasnya udah retak-retak, dan yang paling parah itu salah satu SD yang memang plafonnya ambrol di saat musim hujan karena bocor sehingga merembes, sehingga plafon gipsum yang baru dibangun itu ambrol secara keseluruhan dan utuh. Beruntungnya anak-anak pada saat itu libur hari raya Nyepi, jadi kondisi sekolah sepi, kemudian hanya ada guru dan kepala sekolahnya. Kejadian itu terjadi, dan itu di 2 kelas baru yang baru dibangun. Dan sekolah-sekolah yang lain yang kami datangi juga kerusakannya seperti itu. Dari gedung baru yang dibangun udah retak-retak ya, kemudian kamar mandinya juga tidak bisa difungsikan dari sejak awal karena bak kamar mandinya juga bocor, kemudian pintunya juga tidak layak, tidak bisa terkunci, kemudian bak penampung airnya pun juga karena dia rata dengan tanah sehingga kalau saat hujan lumpur yang masuk gitu. Jadi memang tidak layak untuk dipakai anak-anak di sekolah gitu. Oke, artinya yang teman-teman temukan di lapangan itu lebih parah dari pemberitaan awal yang sempat dikeluarkan. Iya, gitu. Benar. Yang sempat kita ambil dari teman-teman yang lokal ya. Oke, lebih parah dari itu. Lalu tadi disebutkan proyek ini dimenangkan oleh PT Dua Sekawan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika sekolah yang dilihat tidak sesuai, kemudian maksudnya rusak, bangunannya tidak sempurna lah, kita bisa bilang demikian gitu. Apakah ini tidak
tidak dilihat oleh pengawas atau dalam hari ini pemerintah kabupaten. Jadi sebenarnya proyek yang dilaksanakan siapa? Apakah pemerintah kabupaten ataupun dinas provinsi atau kementerian? Iya, ini kan dana Balai. APBN ya, jadi di-handle oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT, tapi dikerjakan tidak melalui dinas kabupaten, dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Rotendao ya. Jadi mereka kontraktor langsung berurusan dengan, atau pemenang tender ya, langsung berurusan dengan balai. Jadi dari provinsi langsung sama kontraktor, kayak gitu. Oke, nah selain bangunan yang rusak, kemudian yang tidak sesuai gitu ya, tidak layak, ada pintu yang patah. Apalagi teman-teman dapati di lapangan. Iya, yang paling fatal itu yang kita dapati adalah dokumen berita acaranya. Oke. Jadi apa itu berita acara? pada saat PHO itu Dari PHO itu apa? Serah handover terima. ya, Serah ya. terima. Oke. Serah terima ya. Jadi pada saat itu seluruh kepala sekolah dari 18 sekolah itu menolak untuk menandatangani berita acara penyerahan gedung yang dibangun dalam proyek Merah Putih itu. Dengan alasan mereka udah melampirkan sejumlah foto kerusakan dan kemudian menjelaskan secara detail jenis-jenis kerusakan dan apa-apapun yang terjadi di ruang-ruang kelas atau fasilitas yang baru dibangun. Jadi Itu. kepala sekolahnya itu Menolak menerima proyek rehabilitasi hasil dari hasil rehabilitasi tersebut. sekolah ini yang dilaksanakan oleh Iya. Kementerian PUPR karena tidak sesuai dan masih banyak kerusakan. Iya. Oh, berarti ini masalah temuan kedua yang sangat serius gitu Iya. ya. Jadi bukan hanya hal di lapangan, tapi sekolahnya sendiri Juga menolak. juga menolak. Iya. 18 itu berarti kan semuanya Kak ya? Semua. Dan- Karena dalam proyek itu 18 18 sekolah ya, 18 sekolah. yang tersebar di seluruh kecamatan Seluruh Kabupaten kecamatan. Rotendao. Tapi ini pertanyaan, benar nggak tuh menolak itu tertuang di mana? Apakah disurati atau Ya, di Iya, suratnya jelas. surat dari para kepala sekolah itu jelas mereka menolak menandatangani berita acara penyerahan barang sebagai penerima manfaat karena kondisi dari sejak bangun itu juga tidak membawa manfaat. Oke. Gitu. Jadi mereka bersurat ke dinas dan dari dinas sendiri juga sudah mengajukan keberatan untuk pihak kontraktornya ini, PT 2 Sekawan ini. Oke. Terus satu lagi Bang Miko menarik ini. Jadi dalam penolakan tersebut, ketika penolakan tersebut sampai kepada perusahaan tersebut, ada deal-dealan antara perusahaan dengan sekolah. Jadi penawaran dari perusahaan itu. Oke. Apa tuh ini Dia informasi lain? nawarnya tuh nominalnya tuh mulai dari 10 juta hingga 15 juta untuk setiap perbaikan. sekolah. Untuk perbaikan. Yes, Iya. untuk setiap sekolah. Kalau kerusakannya parah gimana? Ya, itu dia. Iya. Ya, pertanyaannya ketika dia sudah mengakui untuk melakukan penawaran angka sebesar itu, berarti dia mengakui bahwa pekerjaannya tanda kutip Tidak sesuai. tidak sesuai. Tidak selesai Iya. dengan Yes, benar gitu. benar. Ya? Oke, jadi ini informasi baru jadi ya. 18 sekolah menolak tertuang dalam surat Ya, dari surat Berita pengajuan acara. dari sekolah ke dinas. Ke dinas pendidikan. dan surat ke dinas pendidikan. Nah, bagaimana respon dinas pendidikan kepemudaan Kabupaten, dan olahraga ya, Kabupaten Rotendao? Ngamuk-ngamuk bapaknya. Ngamuk. Iya, karena dari awal dari pengakuannya Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga itu juga bahwa sejak awal dari proyek mereka tidak istilahnya ketuk pintu ke dinas. Yes. Jadi mereka Tidak langsung, dilibatkan dalam- iya, Tidak dilibatkan, tidak. Kalau perencanaan dibilang mereka terlibat. Oke. Dari perencanaan Awal mereka yang aja. mengajukan, Ya. tetapi Oke. di saat proyek itu di ACC, mereka udah tidak dilibatkan lagi oleh balai, kayak Oke. gitu. Jadi mereka langsung dengan kontraktor ya, jadi tidak melibatkan sama sekali. Ada unsur pengawas dari dinas juga untuk melihat pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh dinas PKO ya, Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Rotendao? Dinas PKO ya terlihat apatis, artinya karena mereka juga merasa ya sudah saya tidak dilibatkan kayak gitu. Tapi mereka mengamini atau bilang benar bahwa proyek ini bermasalah, kepala sekolah menolak. Iya, Ya. mengamini dan memang dikatakan dengan jelas oleh Pak Kepala Dinasnya bahwa memang ada surat penolakannya, kemudian dinas tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan tidak melalui dinas. Gitu. Jadi tetap surat penolakannya ada dan sudah diajukan ke balai bahwa ada sejumlah keluhan dari kepala sekolah SD tersebut. Oke. Ini persoalan yang serius ya teman-teman. Sekali lagi problem implementasi atau pelaksanaan proyek pengadaan pemerintah di lapangan ini lagi-lagi menuai banyak masalah. Kalau
teman-teman KJI melihat gitu ya. Ini kita kan sebenarnya teman-teman dalam dokumen atau naskah liputan yang terbit di sejumlah media di NTT menyebutkan gitu ya, orang-orang yang patut diduga apa namanya punya andil dalam apa namanya implementasi proyek yang saya bisa bilang tidak sempurna. Benar. Seperti itu. Nah, apakah ada tanggapan dari orang-orang tersebut yang misalnya kayak pelaksana proyek gitu ya dan lain-lain, itu juga sepertinya menarik kalau diceritain. Tapi sebelum saya ingin pertanyaan dulu lah ya. Yang ketiga apa lagi temuannya tadi ya, misalnya yang dari sisi penyedia tadi kan, pertama nilai proyek besar 41 triliun Miliar. 41 Miliar, ya, untuk 18 sekolah. Kemudian kedua tadi bangunan tidak sesuai spesifikasi, ada yang daun pintunya rusak, Benar. tidak berfungsi, retak, catnya sudah rontok gitu ya, bahkan kamar mandinya tidak bisa dipakai kalau saya baca di liputan ya teman-teman. Dan yang ketiga 18 kepala sekolah menolak menandatangani surat berita acara serah terima pelaksanaan proyek dari penyedia gitu ya. Iya. Nah, apalagi yang jadi temuan? Ini kan pasti ada sisi penyedia nih, kalau kita baca di itu kan mungkin bisa kasih bocoran tipis-tipis tapi. Ayo. Kali tipis-tipis saja Kak. Nanti selengkapnya bisa baca. Jadi Apa selain responnya gitu atau informasi lain apa Kak? selain berita acaranya itu, kita juga dapat rapnya ya. Jadi anggaran seluruh sekolah itu per itemnya itu ada. Kita dapat itu, dan itu memang nilainya fantastis untuk setiap sekolah dan berbeda-beda. Jadi tapi ada beberapa sekolah yang hanya direnovasi, ada sekolah yang dibangun baru. Jadi dari nama proyek renovasi rehabilitasi sarana prasarana, ternyata ada juga yang gedungnya dibangun baru. Jadi posisi gedung yang lama diruntuhin, kemudian diganti gedung baru. Nah, seperti itu. Jadi itu yang menurut kami tidak sesuai dengan nama proyeknya juga kayak gitu. Ya, artinya beragam ya. Ada yang tadi kan kalau bilang nominalnya ada yang memang renovasi kecil, gitu, ada yang besar seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini pasti di tulisan ada konfirmasi ke penyedia. Apa respon dari kontraktor pelaksana proyek? Ada nggak tuh? Ada lah, ada ya. Ini yang turun langsung nih, yang ketemu dengan kontraktor nih. Ya, dari sekian banyak penyedia atau kontraktor yang ikut di dalamnya, ternyata kita mensinyalir bahwa ternyata proyek itu tidak dikerjakan sendiri oleh PT Dua Sekawan. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi ternyata setelah ada informasi, kemudian data-data yang kita temuin di lapangan, bahwa ternyata ada beberapa oknum juga yang terlibat. Jadi bukan dari pihak kontraktor itu sendiri. Berarti proyek dilaksanakan maksudnya disubkonkan atau bagaimana? Kalau diomong legalnya ya, subkonnya tidak ada. Oke. Ya. Berarti bekerja jadi menurut pengakuan daripada penyedia material dan lain-lain itu, mereka bilang bahwa cuman membantu pihak kontraktornya tanpa ada legalitasnya ya, gitu. Jadi hanya karena hubungan pertemanan, terus diminta untuk menyediakan material di daerah setempat, akhirnya mereka bantu kayak gitu. Jadi pengakuannya seperti itu. Namun tidak ada subkontrak sama sekali. Oke, ini temuan menarik dari sisi pelaksana proyek. Ya, Kak Geri ada yang mau tambahin? Kemudian itu pengawas proyeknya juga yang bukan berlatar belakang teknik ya. Jadi mereka ngambil pengawas proyek yang lulusan S2 komputer ya, IT ya. Jadi iya, ini beda jauh, beda banget, sehingga memang ganjil dan janggal karena memang pengawas proyeknya juga bukan dari orang teknik itu sendiri kayak gitu. Ada juga yang pengakuan dari bekas pekerja lapangan mereka, bekas tukang yang mengatakan kalau ada pergantian material yang dilakukan oleh mereka. Yang harusnya pasir kualitas dari pasir Takari, mereka ganti dengan pasir lumpur yang diambil dari Rote. Iya, pasir Takari itu yang dari Kupang ya, pasirnya, materialnya harusnya didatangkan dari Kupang. Iya, harus dibawa ke Rote. Namun karena
menurut pengakuan mereka ya, jadi transportasinya sehingga pasir atau material itu diganti dari salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Rote Tengah untuk mengganti material pasir yang harusnya dari Kota Kupang. Oke, yang harusnya berarti sebenarnya di perencanaan itu kan sudah dianggarkan, Iya. direncanakan bahwa dengan nilai proyek sekian, Iya. bahwa Benar. apa namanya bahan bakunya itu harus dari Iya. tipe ini, jenisnya seperti ini begitu ya. Iya. Oke. Nah ini liputan sudah bergulir sejauh ini, ada respon nggak dari pihak terkait atau belum terlihat apa namanya riak-riaknya? Sudah ada yang WA sih. Sudah lah, pasti sudah. Karena informasinya cepat banget. Jadi dari pihak kontraktor yang merasa dia terlibat di dalamnya sudah ya ada sedikit intimidasi kecil lah. Oke. Bahwa kenapa dimuat padahal kita sudah ketemu, terus pada saat pertemuan seharusnya saya bilang nggak boleh direkam kayak gitu-gitu. Jadi intimidasi kecil itu sudah mulai bermunculan. Jadi sudah ada riak. Kemudian kontraktor sub ya yang sebenarnya harus disubkan itu juga tahu banget kayak oh berarti lagi diliatin ini proyeknya kayak gitu. Kalau dari Kementerian PUPR yang atau Badan Pelaksana di wilayah. Nah itu menarik tuh yang soal PPK itu. PPK. PPK-nya tuh cukup menarik sih. Kan di Ya. proyek ini kan pasti ada PPK dari pihak Kementerian PUPR gitu kan. Iya, PPK-nya memang ada, tetapi setelah proyek sekolah di Rotendao itu kemudian dia diberhentikan dari PPK. Setelah proyek sekolah di Iya, diberhentikan. dia diberhentikan Apa dari indikasinya? PPK. Itu mungkin internal dari kantornya ya, tetapi PPK-nya ini juga sekarang udah ditetapkan jadi tersangka. Loh, Kasus lain lagi. Dengan kasus yang berbeda, kasus tapi apa? Kasus pengadaan juga? iya, pembangunan kasus juga. pembangunan Gor. gedung olahraga ya di Kabupaten Kupang. Oke, tersangka korupsi dugaan korupsi pengadaan GOR di Kota Kupang. Iya. Oke, Di Kabupaten Kupang. di Kabupaten Iya. Kupang. Artinya dugaan keterlibatan atau kongsi antara PPK dengan pihak lain ini semakin kuat karena Iya, ini ada dan berdua sama-sama. Jadi pihak PT yang sama dengan PPK yang sama di kasus GOR itu yang sama. Yang sama juga. pihak PT-nya ada tersangka juga. Belum penetapan, Belum penetapan. baru penetapan di PPK-nya aja. Jadi yang GOR Kabupaten Kupang yang sekarang bermasalah ini perusahaan yang sama Dengan dengan yang ada di Rote. Oke. PPK-nya pun sama. PPK yang Dengan ada orang di yang Rote sama, ya. Oke. dari balai ini. Oh, ini menarik. Informasi saya baru dapat ini. Berarti pelaksana proyek di Rote, proyek Merah Putih di Rote dengan yang di GOR di Kabupaten Kupang ini adalah Orang yang sama. Perusahaan yang Iya. sama. dan PPK-nya juga sama. Iya. Yang di GOR ini juga dari PUPR gitu. Dari Iya, balai, ya? balai. Dari balai, Ya, balai, dari balai. Balai. Oke. Oke. Ini kalau saya ulas akan makin panjang. Ya. Oke, terakhir gitu Kak. Dari ini kan sudah digarap liputannya. Lantas apa yang diharapkan dari liputan ini baik kepada masyarakat ataupun atau pemerintah gitu. Apa harapan dari liputan ini? Jadi sebenarnya sih berharap sih liputan ini bisa mendapatkan atensi dan ada dampak lah Bang, dampak untuk keberlanjutan pembangunan di sekolah di Rotendao. Karena kita tahu sendiri di Rote ini kan kabupaten terselatan, wilayah kepulauan juga. Jadi sayang sekali penganggaran dari kementerian begitu besar, malah ternyata pembangunannya tidak maksimal dan akhirnya malah yang dirugikan adalah pelajar sendiri di kabupaten tersebut. Mendapatkan atensi untuk dilakukan perbaikan. Iya. Kalau dia? Iya, kalau dari saya ya saya pengennya proyek-proyek pemerintah ini juga harus menjadi mawas bersama ya, baik masyarakat, CSO, jurnalis, Iya. bagaimana kita mengawali proyek-proyek pemerintah khususnya di bidang pendidikan ya, agar hasil dari proyek-proyek tersebut juga membawa asas manfaat bagi anak-anak sebagai sumber daya manusia yang bagaimana kita menuju Indonesia emas kalau infrastruktur sarana prasarananya juga tidak memadai dan bahkan membahayakan anak-anak itu sendiri. Nah, jadi mari kita mawas bersama, kemudian gunakan kemudahan-kemudahan seperti opentender.net untuk mengecek fakta seperti itu, atau ada informasi awal boleh melibatkan atau menginformasikan ke teman-teman jurnalis agar kita melakukan liputan-liputan lebih mendalam terkait dengan proyek-proyek pemerintah. Itu sih. Baik. Makasih Kak Lydia, Kak Gary. Thank you, Bang. Sekali lagi ini adalah upaya bersama dari masyarakat untuk mengawasi proyek pemerintah gitu ya agar bisa berjalan
dengan akuntabel, kemudian transparan, sehingga manfaatnya bisa dilaksanakan dirasakan Dirasakan, oleh ya. masyarakat gitu ya. Dan infrastruktur pendidikan ini kan bukanlah hal sepele atau hal sembarangan, dia Benar. punya dampak yang sangat besar pada kelanjutan pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Betul. Makasih banyak sekali lagi Kak Thank you. Terima Lydia kasih dan Bang Miko. Bang Ferry dan Terima teman-teman kasih. KJI. Sekali lagi itu tadi obrolan kita dengan teman-teman KJI NTT mengulas salah satu topik liputan yang awal Juli dirilis mengenai proyek janggal renovasi sekolah Merah Putih di Kabupaten Rotendao. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada korupsi dalam obrolan kali ini. Karena korupsi biasanya di bawah meja. Sampai jumpa.